Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan yang saya sampaikan bertema apa itu kesabaran. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, kita berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita hadapkan iman kita, kepercayaan kita, hati nurani kita, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba-Mu bernama Alex Libangus Tompul memberitakan Injil melalui YouTube channel Alkitab Sabda Official. Biarlah Tuhan yang berkenan, Tuhan yang berbicara melalui renungan firman Tuhan yang saya sampaikan melalui YouTube channel ini. Tuhan yang menjadi hikmat, pertolongan, menjadi bertekun dalam iman kami semuanya Tuhan. Tuhan yang baik, ajarkan kami sebagai manusia yang berdosa untuk kami menghadapi situasi pandemi Omikron ini Bapak, Corona ini Bapak. Saya percaya ini bukan dari Engkau Tuhan, tetapi ini semua dari iblis, agar kami untuk bertobat, agar kami tidak meninggikan kesombongan kami, agar kami tidak memiliki harta yang berlimpah, tidak menyombongkan diri. Sebab firman Tuhan berkata, tinggi hati membuat kehancuran dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan itu terjadi. Tidak ada Allah lain yang berkuasa selain Yesus yang hidup. Sebab firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu telah menjadi manusia, dan manusia itu menjadi firman di dalam kehidupan kami, menjadi terang dunia dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami tahu bahwa firman itu hidup, firman itu pelita bagi kami, membawa kami kepada penerangan, membawa kami kebenaran yang sesuai dengan Injil-Mu Tuhan. Hadapi kami Tuhan dengan kehidupan kami Tuhan Yesus. Uji kami dengan kesabaran dan penuh cinta, kasih, rahmat, hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan dalam kehidupan kami. Ekonomi kami Tuhan saat ini menderita Tuhan. Perkuliahan kami Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, hanya selain kami berserah, bertunjuk, menyembah, memimpin kepada-Mu Tuhan, meminta pertolongan dari-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kefasikan, kenodaan, pelanggaran, dan kehidupan yang lama kami Engkau hapuskan di dalam nama kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dan anak-anak muda, saya mau menyapa dulu anak-anak muda dimanapun Anda berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Haleluya, kamu hebat. Haleluya. Saat ini kakak Alek maupun gembala maupun penginjil si Alek Tribangun Tompul kembali lagi untuk memberitakan renungan firman Tuhan yang bertema kesabaran. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anak-anak muda, apa itu kesabaran? Baik, saya akan menjelaskan. Kesabaran diartikan sebagai yang pertama, poin yang pertama kita harus tahu, kita harus memiliki sifat Allah yang panjang sabar. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, sifat ini bukanlah kepasifan, tetapi penguasaan atau pengekangan ataupun pengendalian diri Allah menghadapi perlawanan dan hal-hal lain yang menghadapi perlawanan. Amarah dalam hidup kita, kepasikan kita, kenodaan kita, itu membuat kita semakin marah, semakin kita menjauh dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus memiliki sifat seperti Allah yang hidup, Allah yang Mesias, Yesua, Elohim, Alehim, Jehovah Jireh. Itu harus kita punya dalam diri kita. Kita harus juga mengendalikan emosi kita. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita dalam menghadapi situasi sulit yang kita hadapi saat ini.
Saya tahu, saya percaya di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara pasti bergumul dengan ekonomi, pasti bergumul dengan anaknya. Yang kemarin Bapak Ibu dan Saudara berbahagia karena anaknya sudah tatap muka, yaitu offline di sekolah. Tetapi saat ini saya percaya bahwa pasti Bapak Ibu kesal, marah dengan pemerintah. Engkau tidak menjaga kesehatan. Kamu menghakimi pemerintah. Kamu berkata, pemerintah yang buat ini semua, menipu dan segala macam. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu dan Saudara, jangan engkau salahkan pemerintah, tapi salahkan dirimu, introspeksi dirimu. Siapa dirimu sendiri? Jangan kamu salahkan pemerintah, karena pemerintah tidak ada sangkut paut dalam kehidupan kamu. Tapi pemerintah hanya sangkut paut dalam Indonesia. Mereka menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran. Kita bisa melihat Pak Ahok. Pak Ahok bekerja di BUMN. Pak Ahok bekerja di bagian Pertamina. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Kenapa dia bisa bertahan sampai sekarang ini agama Kristen? Dia hanya percaya sebagai Yesus hidup dalam dirinya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dirinya itu adalah anak pengikut Yesus. Dan dia siap menderita apapun masalah yang dia hadapi dalam Indonesia saat ini. Kita harus teladani Pak Ahok. Kita harus menteladani, kita harus menghormati Bapak Jokowi. Yang saat ini Bapak Jokowi, kita dengar-dengar Bapak Jokowi berangkat ke Rusia. Untuk apa? Mendamaikan Rusia dengan Irak. Kenapa kita nggak bersyukur? Kenapa kita beragama saling menghakimi, saling menghina, saling mengkapir-kapirkan? Itu harus kita kendalikan dalam diri kita. Kita tidak boleh mendengar apa kata orang, tapi jalankanlah hidupmu dengan sesuai kehendak Tuhan. Orang mau bilang apa, kamu sabar. Itu adalah cobaan bagi engkau. Cobaan yang kau hadapi saat itu karena kehidupan engkau, Bapak Ibu dan anak-anak muda. Sifat ini hampir selalu dikaitkan dengan sifat kasih sayang dan kemurahan Allah terhadap orang berdosa dan pemberontak yang sebenarnya patut kena murka dari Tuhan. Kenapa Tuhan memiliki kesabaran yang terbatas, memiliki sifat kasih sayang yang terbatas, kemurahan yang terbatas? Karena orang-orang berdosa seperti kita yang beragama ini tidak lagi tunduk kepada Tuhan, tidak tunduk kepada Allah SWT. Saya mau berkata, tunduklah kepada Allahmu. Kalau engkau tidak tunduk kepada Allahmu, maka kamu akan siap kena murka Allah. Kita tahu saat ini bencana alam terjadi di Sumatera Barat. Itu karena murka Tuhan, karena murka Allah terhadap engkau yang tidak tunduk, tidak beribadah, tidak berdoa kepada Allahmu sendiri. Kamu pandai berkata, aku cinta Allah, aku cinta Tuhan, aku cinta Yesus. Tapi pribadimu kepada Tuhan dengan manusia tidak kamu jalankan. Itu lebih pantas. Kita sebagai manusia patut mendapat murka dari Tuhan. Sumatera Barat itu pantas mendapatkan murka dari Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak tunduk kepada Tuhan dan tidak memiliki kesabaran yang mereka hadapi saat ini. Mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan Allah. Allah tidak ada apa-apanya. Allah tidak ada salah. Kenapa kita selalu menuntut kepada Allah? Kita berdoa, berdoa kepada Tuhan, munafik, berdoa panjang-panjang. Kita seperti orang Farisi, orang-orang yang munafik. Sadari Bapak Ibu, jangan kita seperti orang yang munafik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan kita sombong seperti orang Farisi. Kalau kita sebagai orang Farisi, lebih baik kamu jangan menjadi pendeta, jangan menjadi mualaf, jangan menjadi ustadz. Kalau kamu sendiri
seperti orang munafik berdoa. Karena kamu lebih pantas mendapatkan muka dari Tuhan. Karena apa? Tanda perlindungan itu berhak diberikan kepada Kain, pelangi. Berkali-kali Israel yang durhaka itu dipulihkan kembali di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Kain itu berkali-kali membuat bencana. Dan juga bangsa Israel pada waktu itu, Musa memimpin keluar Israel itu dari tanah Babel. Tetapi apa? Di tengah jalan bangsa Israel itu bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Tapi apa? Tuhan mendengar sungutannya Israel itu. Sehingga apa? Kedukaan mereka, keamaran mereka dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sadari Bapak Ibu, sadari. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara marah emosi tidak jelas kepada anaknya? Ibaratkan begini, kalau anaknya meminjam motor, meminta bisa dibawa ke kota Batam, kamu marah dulu. Kamu mengatakan, kamu sebagai calon hamba Tuhan, kamu sadari itu. Jangan kamu marah dulu, tapi dengarlah dulu apa kata anakmu. Karena anakmu adalah perjanjian Allah dalam hidupmu. Sadari itu Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu tidak sadar apa yang kamu gunakan dalam hidup kamu, bagaimana hidup kamu bisa sukacita? Bagaimana kamu sebagai orang tua diberkati Tuhan? Saya mau berkata kepada para orang tua, kamu tidak diberkati Tuhan karena kamu memiliki amarah yang kamu lakukan saat ini. Saya berapa kali dihina, dicaci maki, diludai, dimarahi, diomeli, dinasihatin dari bapak dosen, dari teman-teman, dari orang-orang. Lewat sosial media saya kena serang. Kepada orang tua saya marah. Saya sabar karena saya imani firman Tuhan ini. Kenapa saya tidak memberitakan Injil ini mengenai kesabaran? Karena saya tahu saya belum sabar. Kenapa mulai sekarang di Tanjung Pinang ini saya memberitakan Injil? Karena saya adalah menjadi terang dan aku menjadi kesabaran dalam menghadapi situasi ini. Dan saya percaya bahwa kita sebagai calon hamba Tuhan, kita harus menjadi kuat dalam iman. Tetap semangat di dalam Yesus Kristus, penerus bangsa, dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, diselamatkannya Niniwe. Pembelaan Yesus yang berulang-ulang atas Yerusalem, penundaan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, semuanya itu adalah ungkapan dari panjang sabar Allah. Kesabaran Allah adalah pemberian tempat dan waktu bagi manusia dengan maksud tertentu. Di dalam bahasa Inggris yang diartikan bahwa panjang sabar adalah kesempatan yang diberikan untuk bertobat, dan doa dapat memperpanjang kesempatan ini. Saya mau berkata sebagai anak-anak muda, kamu sebagai orang Kristen, kamu sadari kamu orang Kristen, tapi kamu beribadah di hari Minggu, tapi kamu di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kamu kemana? Kamu tidak menyadari bahwa engkau adalah manusia yang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus sanggup memiliki panjang sabar menghadapi kita sebagai manusia yang berdosa? Itu perlu kita sadari. Kita perlu berpikir, kita diciptakan Tuhan. Otak, untuk apa otak ini kita pakai? Otak aja tidak kita jalani. Otak itu berfungsi untuk berpikir. Kita harus berpikir. Oh iya ya, saya orang berdosa. Saya itu harus melayani. Oh, saya harus berdoa. Saya harus begini. Harus beribadah. Harus berdoa, bernyanyi. Itu perlu kita lakukan. Kita jalani hidup kita.
Pahami itu. Panjang sabar itu harus kita punya seperti Allah. Jangan kita hanya pergi beribadah di hari Minggu. Sudah selesai di hari Minggu, dadah Tuhan, tinggal ya di gereja. Saya udah nggak mau lagi gitu. Jangan anak-anak muda. Anak-anak muda harus mengerti bahwa di hari itu semua, hari umum itu adalah harinya Tuhan. Kamu bisa beribadah di tempat kerjamu. Kamu sebagai guru, kamu bisa berdoa di ruangan kelas atau di ruang guru, atau cari tempat yang kosong untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu kalau kamu sebagai orang yang beriman, orang yang penuh hikmat, kamu tuh berdoa. Karena doa itu ada memperpanjang kehidupan kamu. Di dalam doa itu ada spirit, kekuatan kita. Kenapa Islam itu beribadah setiap hari? Karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang berdosa, orang-orang yang penuh kesalahan. Mereka memiliki doa yang panjang, tapi mereka sadar bahwa mereka adalah manusia yang berdosa. Kita aja malas, kita aja sering mabuk, kita berpesta pora. Bagaimana iman kita mau bertumbuh? Come on, anak-anak muda, jangan tidur iman kalian. Jangan iman kalian itu seperti sebatas kulit kacang. Saya mau bilang, maaf ya, saya mau berkata, kalian itu adalah manusia yang bodoh. Manusia yang tidak punya akal. Seperti hewan yang tidak mempunyai akal budi. Karena kita harus bangkitkan amanat kesabaran kita dalam menghadapi situasi pandemi ini. Baik, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Yang kedua, poin yang kedua, kesabaran manusia. Dalam Amsal, sifat ini paling dipuji karena sangat berharga dalam praktik hidup untuk menghindari perselisihan. Juga dalam menerbitkan perkara-perkara dunia dengan bijaksana, terutama jika terlibat dalam hal-hal yang menimbulkan amarah. Orang Kristen, orang yang percaya Yesus, wajib menunjukkan kesabaran seperti kesabaran Allah. Dan juga Filipi pasal 4 ayat 5. Kita buka sama-sama Filipi pasal 4 ayat 5. Agar kita belajar sama-sama dalam kitab Filipi ya. Pasal 4 ayat 5. Baik, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ya. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita sebagai orang Kristen, hendaklah kita juga menunjukkan kebaikan seperti kebaikan Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus juga pada waktu itu menunjukkan pribadinya di hadapan semua ke-12 murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Mereka menunjukkan kesabaran. Dia juga menunjukkan kebaikannya. Dia menolong orang-orang yang sakit penyakit seperti orang yang Majus dan anak-anak yang dibangkitkan dari kematian, dan juga yang Lazarus yang dibangkitkan Tuhan dari kematiannya di gua. Itu kamu harus tahu ya Bapak, Ibu, dan saudara. Tanda apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Tanda apa yang Tuhan tidak berikan? Kebaikan apa yang Tuhan tidak berikan? Napas kita sudah diberikan. Uang, mobil, motor, apalagi kebaikan apa yang Tuhan tidak berikan untuk kamu? Tapi kamu tidak memiliki kesabaran. Kamu tidak bersyukur. Kamu itu seperti orang-orang yang munafik. Seperti orang-orang seperti hewan yang tidak punya akal sehat yang
kalian pikirkan dalam hidupnya. Tuhan itu nangis di surga sana melihat tingkah laku kita. Tuhan marah karena kita sebagai manusia tidak bersyukur, manusia yang serakah dalam kehidupan kita. Kalian mau marah-marah silakan. Karena apa? Karena wajib orang Kristen itu memiliki kebaikan, kemurahan, kesetiaan, ketekunan, kesabaran dari Tuhan Yesus. Kita bisa melihat si Gigi. Gigi pindah agama. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki ketekunan, kebaikan kepada Tuhan. Dia mualaf, dia murtad dari agamanya dulu Kristen. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kehidupannya. Mewah, oke mewah. Apakah itu dari kerja kerasnya Rapi atau dari dukun? Kita harus tahu dari mana kekayaan yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. Apakah dia menggunakan dukun atau ilmu santet, ilmu hitam yang dia anut dalam kehidupannya? Kita harus tahu, kita sadari. Saya mau kesaksian juga. Pada zaman dulu, bapak saya yang bernama almarhum Ojak Kompul, ya, bapak saya itu pernah menggunakan ilmu hitam untuk memperkaya dirinya. Saya ikut pada waktu itu. Saya ikut mengikuti permainan yang dilakukan oleh bapak saya yang menggunakan ilmu yang dilakukan di Batu 15 atau Aseng atau siapa yang di Batu 15 saya pun nggak tahu. Yang penting bapak saya sudah melakukan ilmu hitam untuk meminta kekayaan dari setan, iblis. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Jangan kamu seperti kehidupan saya. Jangan mau seperti keluarga saya yang masih mengikuti ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu hitam. Tapi sadari, saya bersyukur Tuhan pakai saya, Tuhan memilih saya, Tuhan memiliki saya. Karena apa? Karena saya menghadapi situasi-situasi keluarga saya itu, menghadapi itu dengan penuh kesabaran, panjang sabar. Kenapa saya memiliki dalam hubungan lain itu begitu sabar? Itu adalah salah satu dari buah roh yang saya miliki dalam pribadi saya sebagai Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil. Memiliki penuh kesabaran, penuh panjang sabar. Saya menghadapi situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang sangat ekstrim dalam kehidupan keluarga saya. Saya juga menyesal pada waktu kelas 6 SD. Saya bersumpah kepada orang lain. Saya pernah bersumpah. Saya mendoakan begini, doa saya dan sumpah saya. Saya tidak suka bapak saya hidup. Saya bersumpah akan meninggal bapak saya pada bulan Mei. Saya juga menyesal Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa di waktu kelas 6 SD saya tidak memiliki kesabaran. Saya tidak memiliki buah-buah roh. Saya tidak memiliki panjang sabar. Akhirnya saya menyesal Bapak Ibu. Saya menyesal. Saya menyesali semua perbuatan saya. Dari itu makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk saya untuk bertobat. Saya ingin mengikuti Engkau. Saya ingin menjadi hikmat bagi keluarga saya. Dan saya juga mau Tuhan, orang tua saya Tuhan, mama saya harus hidup untuk selama-lamanya, harus sehat, harus Engkau jaga. Dan sampai saya wisuda nanti Tuhan, saya mau mama saya itu bahagia. Saya mau melihat abangku, kakakku berbahagia melihat saya wisuda, menjadi salon hamba Tuhan, menjadi pastor, menjadi pendeta, menjadi penginjil kabar baik, menjadi guru pengajar yang teladan, yang memiliki kesabaran. Itu komitmen saya bagi keluarga saya. Saya sekarang ini Bapak Ibu tidak memiliki pacaran, tidak hubungan
Percintaan tidak ada lagi saya pikirkan. Saya pikirkan adalah masa depan saya itu bagaimana. Biar Bapak tahu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, selama saya kuliah di STT Real Batam, selama saya tatap muka, pada waktu bulan itu saya memiliki kesabaran. Saya bertempur roh saya ini dengan roh dunia. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa hidup dan saya sabar. Saya siap menjadi kabar baik, dan saya juga memiliki kasih karunia buah-buah roh yang dari Tuhan dalam hidup saya, Bapak Ibu dan Saudara. Kesabaran dalam hubungan dengan sesama harus dengan kesabaran. Diartikan dalam bahasa Yunani hupomone. Artinya, maksudnya adalah kita harus menghadapi dalam penderitaan dan cobaan dengan penuh kesabaran. Kalau kita hanya bersungut-sungut seperti bangsa Israel, kamu harus siap mendapat murka dari Tuhan Yesus untuk engkau. Apakah engkau siap mendapatkan murka Tuhan dalam hidup engkau? Kamu harus sadari itu, Bapak Ibu. Kamu sadari itu. Karena kesabaran yang menyerupai kesabaran Yesus ya adalah karunia ilahi, karunia Yesus dalam pribadimu. Kalau kamu tidak menyerupai kesabaran Tuhan Yesus, bagaimana orang Kristen itu bertahan sampai akhir? Karena kesabarannya akan selamat atau memperoleh hidupnya. Kalau orang Kristen tidak bertahan dalam kesabarannya atau memperoleh hidupnya yang kekal, bagaimana dia hidup kasih karunia? Bagaimana dia hidup diberkati? Kembali pada introspeksi diri kita. Jangan kita salahkan pemerintah. Jangan kita salahkan Jokowi. Jangan kita salahkan BUMN. Jangan kita salahkan rumah sakit. Jangan kita salahkan apotek. Jangan kita salahkan vaksin. Tapi salahkan diri kita. Kita yang bersalah. Kenapa kita tidak menjaga kesehatan? Kenapa kita tidak jaga jarak? Kalau kita memiliki kesadaran, memiliki kesabaran, kita memiliki pengetahuan yang hikmat, kita berpikir di sini otak kita miliki. Kalau kita orang Kristen tidak punya otak, sama dengan otak ikan yang kita sering makan di pantai di Kola sana. Seperti itu kita, otak-otak yang kosong, tong kosong bunyinya nyaring. Kita seperti tong yang tidak ada berisi, yang tidak ada manfaat dari kehidupan kita. Jangan kita mau mengikuti orang yang tidak beriman, orang yang tidak beragama, yang suka menjas kafir. Jangan mau ikut. Jangan mau pacaran agama Islam. Jangan pacaran dengan beda agama, karena gelap dan terang dunia tidak bisa dapat bersatu. Kita harus sadari juga itu, Bapak Ibu. Kita harus memiliki kesabaran. Sabar. Tuhan itu akan memberikan jodoh kamu yang sepadan dan sesuai dengan firman Allah. Firman Allah itu hidup dalam hidup engkau. Sadari itu, Bapak Ibu. Kalau engkau tidak sadar, kalau engkau tidak memahami itu, bagaimana hidup kamu diberkati Tuhan? Itu, Bapak Ibu dan Saudara. Ketiga, ketekunan. Dari tekun itu diartikan sebagai terus-menerus tabah. Kita harus terus-menerus sabar. Diungkapkan juga oleh kata kerja di dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai proskartereo, yang artinya dalam bahasa Yunani itu adalah tetap hadir untuk menjaga, seperti tentara pengawal pribadi Cornelius. Kita harus seperti
pengawal pribadi dari Cornelius itu. Bagaimana tugas pengawal itu? Bagaimana tentara itu menjaga NKRI ini? Bagaimana tentara itu bisa menjadi pengabdi negara Indonesia? Kita harus sadari, mereka tabah. Dia dihina, dipukul, ditendang oleh siapapun. Tetapi tentara pengawal itu tetap menjaga nama baik NKRI. Dan juga tentara pengawal pribadi Cornelius, dia juga memiliki ketabahan, penjagaan yang ketat dalam hidup engkau. Ini otak ini perlu. Otak ini perlu. Jangan menjadi otak udang-udang. Jangan menjadi otak anjing, otak hewan yang tidak bermanfaat dalam hidup engkau. Tekunlah, berpeganglah tekunmu pada apapun, situasi apapun. Karena menganut sesuatu itu sangatlah tekun. Fokus dalam masa depanmu. Dalam penerapanmu secara rohani, kata itu berkaitan dengan kesabaran atau ketetapan hati untuk mengikuti hidup Kristiani, khususnya yang berkaitan dengan doa. Dalam bertekunan, terjemahan Indonesia berbeda-beda, yaitu tekun, tabah, tidak putus asa. Dalam hidup kita sebagai seorang anak-anak Tuhan yang dipilih menjadi perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah penjelasan kesabaran ini. Dan nanti kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan. Slide yang berikutnya, video yang berikutnya saya akan jelaskan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13 ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Elohim Yesus yang hidup dan Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini bacaan kita tertulis dari kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Buka Alkitabmu dimanapun Anda berada. Buka tetap Alkitabnya ya Bapak Ibu dan saudara. Baik, saya akan bacakan surat Kolose pasal 3 ayat 13. Begini firman Tuhan dikatakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu bahwa surat Kolose ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kolose, yang mengatakan bahwa Paulus juga menulis Kolose bertujuan bahwa agar jemaat di Kolose harus memiliki yang seperti Allah, yakni bertekun, mengampuni, dan tidak berputus asa. Dan jika kalau ada pengikut lain atau keluarga yang membenci kepada jemaat Kolose itu, hendaklah ia mengampuni dalam keluarganya satu dengan yang lain. Dan juga sebab jemaat di Kolose sangatlah berputus asa dalam menghadapi situasi. Mereka marah, mereka tidak memiliki ketekunan, dan juga mereka tidak memiliki kesabaran. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa agar mereka harus memiliki sifat sabar untuk menghadapi tantangan rintangan yang mereka hadapi saat ini. Bapak Ibu dan saudara, sadari Bapak Ibu, sadari itu. Pakailah hidup engkau untuk melayani Tuhan. Dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, Paulus juga mengingatkan kepada kita sebagaimana manusia yang berdosa, yaitu agar kita harus menghadapi perbedaan pendapat dengan memiliki sifat yang sabar, bertekun. Dan juga Alkitab juga mengingatkan kepada kita agar kita selalu memiliki sifat yang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, menghadapi omongan, perkataan, masalah yang kita hadapi saat ini. Yakni apa? Ekonomi, perkuliahan, pekerjaan, dan banyak hal pergumulan yang kita hadapi pada masa-masa sulit di dalam COVID-19 itu, yakni Omikron zaman sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ciri-ciri orang sabar. Saya mau menjelaskan ciri-ciri orang sabar. Orang yang sabar biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, giat bekerja. Yang kedua, tidak mudah marah. Ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, suka bersedekah dan membantu orang lain. Yang kelima, tidak berbicara kotor. Keenam, senantiasa mengalah demi kebaikan atau istilahnya ikhlas dalam memberi sumbangan maupun memberi pertolongan. Itu harus ikhlas, Bapak, Ibu, dan saudara. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara, siapa tokoh Alkitab yang memiliki kesabaran? Ayo, siapa? Ayo anak-anak muda, ayo. Saya akan memberi kuis atau pertanyaan. Siapa tokoh Alkitab yang memiliki kesabaran? Siapa? Ayo. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Siapa? Ayo. Ayo. Siapa yang memiliki kesabaran? Ayo. Mau tahu atau mau tahu aja? Mau tahu banget atau mau tahu? Ayo. Oke, kita serius ya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan. Karena kalau renungan firman Tuhan itu kalau serius sekali ya kayak gimana ya? Kayak orang gila gitu ya. Oke, kita akan firman Tuhan ini bercanda dikit ya. Ayo, siapa tokoh Alkitab yang memiliki kesabaran itu? Siapa? Ayo Bapak, Ibu, jawab. Ayo, siapa? Mau tahu banget ya? Tak tahu ya? Siapa tokoh Alkitabnya? Ayo, siapa? Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ayo, siapa? Ayo. Oke. Saya akan menjelaskan ya. Tokoh Alkitab yang memiliki kesabaran yaitu Ayub. Oke. Ayub di sini adalah salah satu tokoh yang dikenal sabar dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam kasih Tuhan, Ayub ini di dalam kisahnya dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Mulai dari apa? Kehilangan harta benda miliknya, hingga kehilangan ke-10 buah hatinya. Tak hanya cukup di situ, Ayub sendiri mengalami penderitaan fisik yang dialaminya. Dan juga istrinya dengan menunjukkan kesetiaan dan ketetapannya untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Dengan penuh kesabaran, istrinya meninggalkan Ayub dalam menghadapi situasi kesulitan, penderitaan yang Ayub derita saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana yang kita lihat di sana di dalam cerita ini, bahwa Ayub adalah kesetiaan dari para sahabatnya. Cerita Ayub ini sangat menarik karena kenapa? Karena ketika Ayub menghadapi penderitaan, dia juga memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Dan juga kita harus juga sabar terhadap Tuhan dan juga orang lain. Dan pada lain kesempatan orang juga memperlakukan hal serupa dengan kita. Seperti ginilah Bapak, Ibu, dan saudara. Saya mau menceritakannya ilustrasi begini. Ada teman saya yang bernama Reinhard. Kalau dia dihina, dia dipukul, dia dimarah, dia juga memiliki kesabaran, Bapak, Ibu. Dan juga mantan pacar saya juga pada waktu itu, yang kita sebut Novi Besti Suryagea. Dia marah-marah, dia membenci saya, melukai hati saya. Saya sebagai mantannya, mantan pacarnya itu gimana ya? Sabar, mendoakan dia,
mengasihi dia, mengampuni dia. Dan juga saya juga meminta berkat sama dia, meminta dia mendoakan saya, meminta dia mengampuni saya. Kalau dia tidak mengampuni saya, suatu saat dia juga kena, dia juga sama. Temannya akan memperlakukannya hal serupa dengan dia kepada saya. Karena murka atau karma itu tidak selamanya pada diri kita. Tetapi karma atau penderitaan itu datang kepada orang yang pernah ia sakiti. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ya, sekian dan terima kasih ya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya bisa sampaikan. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdoa dulu ya untuk menutupi renungan firman Tuhan kita. Agar renungan firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi hikmat, menjadi pertolongan untuk Bapak Ibu. Terus memiliki kesabaran yang penuh, kekuatan, spirit yang baru Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Ajarkan juga kami Tuhan menghadapi situasi pandemi ini dengan penuh tekun, kesabaran, kehikmatan daripadamu Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Ajarkan juga kami bisa menjadi teladan seperti Ayub Tuhan. Yang dimana Ayub ini menghadapi situasi sakit penyakit, situasi harta benda yang dia miliki hilang, dan 10 buah hatinya yaitu anaknya Tuhan mati meninggal karena sakit, karena Engkau berikan kesabaran, dan juga istrinya meninggalkan Ayub. Kami percaya dan kami juga mempelajari tokoh Alkitab Ayub ini sangat penuh hikmat. Pembelajaran itu ada isi ceritanya, pesan moralnya ada pada diri kami Tuhan. Pada diri cerita ayat Alkitab ini mengenai Ayub ini Tuhan sangat berkenan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala pelanggaran kami, kefasikan kami, kehidupan kesalahan kami Tuhan. Engkau ampuni kesalahan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, haleluya. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang mau pelayanan dalam doa maupun renungan firman Tuhan, bisa Bapak Ibu dan Saudara catat nomor handphone saya di 0896 69 000 618 atas nama Alex Ribangus Tompul. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil akan melayani kamu, akan menopang tangan untuk mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.